sini kita akan melakukan praktikum tentang pengenalan alat-alat yang akan digunakan di laboratorium mikrobiologi. Di sini ada tabung reaksi untuk menyimpan mikroorganisme dalam medium cair atau padat. Alat ini juga biasa dilakukan untuk pengenceran dan untuk pengujian mikroorganisme. Di sini ini namanya pipet tetes. Pipet tetes ini untuk mengambil cairan dalam jumlah sedikit, memindahkan cairan dalam jumlah sedikit. Di sini ada mikropipet. Ini yang ukuran 1000 dan ini ukuran 200, dari 20 sampai 200. Dan ini tipnya, fungsi dari mikropipet ini yaitu untuk memindahkan medium atau cairan dalam ukuran sesuai dengan jumlah ukuran mikropipetnya. Ini gelas ukur untuk mengukur volume suatu larutan. Ini adalah alat mikroskop yang berfungsi untuk mengamati benda-benda yang bersifat mikroskopik. Kemudian ada alat colony counter, ini berfungsi untuk menghitung jumlah mikroba. Kemudian ada alat vortex. Vortex ini dia berfungsi untuk mengaduk larutan dalam tabung yang supaya tercampur. Selanjutnya yang kita gunakan di lab mikrobiologi yaitu autoclave dan oven. Jadi untuk ada dua metode sterilisasi di mikrobiologi, yaitu dengan uap basah menggunakan autoclave yaitu dengan 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Sedangkan oven yang bisa disterilkan di dalam oven adalah alat-alat gelas pada suhu 180 derajat selama 2 jam. Jadi di sini proses untuk sterilisasi dengan uap basah. Pertama-tama kita akan mengisi air terlebih dahulu, air yang secukupnya. Kemudian kita masukkan pancinya. Tapi sebelum masukkan pancinya, alat-alat yang akan disterilkan dimasukkan terlebih dahulu. Setelah itu kita tutup. Kita tutup dan kita pancing. Adalah laminat airflow yang digunakan sebagai meja kerja steril untuk melakukan inokulasi atau penanaman. Kemudian ini adalah tanur. Tanur ini digunakan untuk pengabuan suatu zat atau sampel yang akan dianalisis. Kemudian ini adalah inkubator. Inkubator ini berfungsi untuk menumbuhkan mikroba. Ini adalah oven. Ini adalah shaker yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba dalam medium cair. Ini adalah timbangan analitik. Ada 2 jenis timbangan. Ini timbangan biasanya digunakan untuk menimbang media sebelum digunakan. Ini hot plate untuk pemanasan media.
terakhir saya akan menjelaskan bahan-bahan yang digunakan dalam laboratorium mikrobiologi. Nah, di sini kita punya lemari yang berisi media-media dan larutan kimia yang biasanya akan digunakan. Contoh larutan kimia di sini seperti adanya alkohol 70% dan zat-zat pewarna yang ada di bagian shelf bawah dan atas ini. Untuk medianya, kita memiliki berdasarkan sifat fisiknya kita bagi menjadi 3, yaitu media padat, media cair, dan media semi padat. Untuk media padat, cara membedakannya yaitu media padat memiliki substansi pemadat, yaitu berupa gelatin atau agar. Nah, untuk media cair itu hanya biasanya memiliki larutan saja dan tidak mengandung substansi pemadat tersebut. Nah, untuk media semi padat itu memiliki 0,3% sampai 0,4% gelatin ataupun agar, sehingga disebut semi padat, dan biasanya itu tidak sampai padat ataupun teksturnya agak kenyal begitu. Nah, untuk contoh media padat itu biasanya disebut Na atau PDA yang ada konteksnya agar di dalamnya. Untuk untuk media cair itu ada keterangan broth atau contohnya seperti natrium broth ataupun laktosa broth. Nah, untuk semi padat itu yang tadi sudah dijelaskan bahwa konteksnya hanya memiliki 0,3 sampai 0,4% agar. Nah, moving on untuk cara menghitung bahannya itu bagaimana. Kalau misalnya kita ambil contoh untuk menghitung EMBA di sini, kita harus perlu tahu bahwa 1 liter EMBA itu ada keterangannya 37,5 gram. Nah, kita tulis untuk membuat larutan media sebanyak 250, kita harus merubah perhitungannya di mana 37,5 gram dibagi 1 liter, karena kita mau ubah menjadi 250 ml, makanya dikali 250 sehingga kita perlukan 9,375 gram untuk 250 larutan yang biasanya kita gunakan Aquades. Ini untuk keterangan media padat. Jika kita mau buat yang semi padat, kita tinggal ambil jumlah padatnya dibagi dengan 2 untuk mendapatkan semi padat, ataupun kita tinggal mengalihkan larutannya 250 kali 2 untuk mendapatkan 500 ml untuk gram yang dibutuhkan. Di bawahnya juga ada contoh untuk mendapatkan larutan sebanyak media yang sebanyak 100 ml ataupun 500 ml. Di sini NB-nya tinggal dilakukan sama. Untuk 100 ml kita butuh 3,75 gram EMBA ditimbang, dan untuk 500 ml kita butuh 18,75 gram. Baik, sekian dari praktikum kali ini. I hope you enjoy, dan bye-bye. See you next time.